Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Epsa Safira dengan NIM 2202095020074. Dalam rangka untuk memenuhi tugas individu mata kuliah keamanan komputer yang didampingi oleh Bapak Fadil Rahman Baso, SPD MPD. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi, contoh enkripsi dan dekripsi. Baik, sebelum saya menjelaskan 3 contoh enkripsi dan 3 contoh deskripsi, saya menjelaskan terlebih dulu kriptografi adalah ilmu dan praktik untuk melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, yang bisa disebut enkripsi, dan kemudian mengembalikannya ke bentuk aslinya atau bisa disebut dekripsi. Baik, untuk 3 contoh enkripsi yang pertama adalah enkripsi end-to-end, mana jenis enkripsi ini memastikan bahwa pesan hanya dapat dibaca oleh penerima yang sah. Ini biasanya terdapat pada aplikasi instan seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Salah satu contohnya itu saat kita membuka bubble chat kepada teman kita, biasanya di atasnya itu ada tulisannya enkripsi end-to-end. Yang kedua itu ada enkripsi file, di mana proses mengubah isi suatu file menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci, enkripsi yang benar. Nah, contoh enkripsi ini menggunakan aplikasi VeraCrypt, di mana kalau untuk enkripsi pertama kita buka VeraCrypt-nya, buka volume transkripsi baru, pilih tipe volume, terus pilih lokasi dan nama file volume, pilih tipe enkripsinya, tentukan ukuran volume, buat kata sandi, pilih file keselamatannya, review pengaturannya, dan membuat volumenya. Kemudian untuk contoh enkripsi SSL atau TLS, itu koneksi saat kita mengakses situs web yang menggunakan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Peramban web kita ini menginisiasi koneksi ke server web dengan permintaan untuk mengunduh halaman web, di mana permintaan ini kalau menggunakan enkripsi harus nyaman. Kita masuk di 3 contoh dekripsi. Dekripsi yang pertama itu dekripsi end-to-end. Nah, di mana umumnya itu terjadi secara otomatis dalam aplikasi yang mendukung enkripsi end-to-end. Contohnya seperti WhatsApp, Signal atau Telegram, Instagram, di mana saat pesan yang di enkripsi itu sampai ke penerima yang sah. Baik, untuk contoh dekripsi yang kedua itu deskripsi file, di mana menggunakan Python cryptography. Dalam contoh ini kita menginspeksi dan kemudian mendeskripsi teks sederhana ke dalam file menggunakan modul kriptografi di Python. Nah, kita membuat kunci enkripsi acak menggunakan Vernet Generate Key. Kemudian kita menggunakan objek Vernet dengan kunci tersebut untuk mengenkripsi teks asli dan menyimpan teks transkripsi ke dalam file. Dan kemudian kita membaca kembali teks transkripsi dari file dan menggunakan objek Vernet lagi untuk mendeskripsi teks transkripsi menghasilkan teks asli. Mana kunci deskripsi langkah 2 dan 4 ini sangat penting. Nah, dimana mereka yang hanya memiliki kunci ini yang dapat mendeskripsikan file dengan benar. Jadi harus memastikan menyimpan kuncinya dengan aman, karena kehilangan ini akan membuat dekripsi file menjadi tidak aman. Untuk contoh yang terakhir itu contoh dekripsi SSL atau TLS, mana deskripsi SSL atau TLS ini sebenarnya adalah proses internal yang dilakukan oleh peramban web dan server web selama komunikasi berlangsung dan biasanya tidak perlu dikerjakan secara manual oleh pengguna akhir. Jadi misalnya kalau sudah dilakukannya enkripsi SSL atau TLS, maka secara otomatis akan
melakukan dekripsi SSL atau TLS. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempraktekkan salah satu contoh dekripsi dan enkripsi, di mana contohnya itu adalah enkripsi dan dekripsi end-to-end pada aplikasi Instagram. Buka dulu aplikasi Instagramnya, kemudian pilih salah satu teman kita yang ingin kita chat, kemudian chatlah teman kita, kemudian di privasi dan keamanan itu ada enkripsi end-to-end. Selanjutnya ada yang namanya anggota. Nah, anggotanya ini kalau kita tekan salah satunya itu bisa menghasilkan dekripsi. Nah, jadi otomatis itu langsung terenkripsi dan terdekripsi. Dimana yang pertama itu enkripsi di Instagram, dimana adalah proses menyandingkan plain text menjadi ciphertext, dimana itu masih dapat dibaca. Contohnya tadi seperti kata halo. Selanjutnya deskripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text seperti itu, dimana berupa kode-kode acak. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.